Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pecinta bekam dimanapun tempat berada, yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kita bertemu kembali. Nah, ini ada pertanyaan ya via WhatsApp ya. Jadi ada yang menanyakan ya, pertanyaan-pertanyaan apa ya sebelum melakukan atau sebelum dilakukannya terapi bekam itu. Nah, di situ ya, ini pertanyaan kalau dari pertanyaan si Fulan ini ya. Jadi itu mungkin pemula yang belum pernah ikut pelatihan, kemudian dia senang bekam, atau dia sudah bekam tapi mungkin belum pernah mengikuti pelatihan yang secara mendalam ya. Ya, itu kemungkinan itu ya. Karena dari pertanyaannya berarti beliau ini ingin tahu ya. Jadi orang yang sudah bekam tapi belum pernah mengikuti pelatihan secara detail ya, kemudian atau dia ya senang bekam gitu, tapi belum pernah mengikuti pelatihan. Nah, baik, di situ ya, jadi dari pertanyaan apa sih yang perlu ditanyakan sebelum dilakukan bekam ya, maka di dalam pelajaran bekam itu ya, itu ada namanya ya masuk materi diagnosa ya, yang di situ diagnosa atau penjelasan pra ya, sebelum bekam, kemudian pada saat bekam, dan setelah bekam atau pasca bekam. Nah, pada pra bekam ini berarti ada beberapa yang harus dilakukan ya, terutama pada wawancara ya. Nah, di situ ada lembaran ya, ada lembaran data klien atau data pasien ya. Di situ ada lembaran tersendiri ya, khusus yang diisi itu adalah untuk dilakukan wawancara, yaitu pra bekam tadi. Salah satunya itu tadi ya. Di situ menanyakan tentang umur ya. Umur itu penting ya. Apakah dia sudah tua atau misalnya dia umurnya dewasa, anak-anak atau remaja, itu kan ada kolomnya sendiri, itu umur ya. Jadi penting juga ditanyakan, kemudian tinggalnya di mana, kerjanya di mana ya, kerjanya apa ya, jenis pekerjaannya, laki-laki atau perempuan ya. Itu di dalam form itu juga ada kondisi-kondisi ya, yang dia bisa dilakukan bekam, dan kondisi-kondisi yang mengindikasikan dia tidak boleh dibekam. Kemudian ada dengan tambahan misalnya melihat lidah ya, kemudian merekam denyut nadi atau melihat wajahnya dia, semangatnya dia, gerak-geriknya dia, itu ada dalam form data klien atau data pasien ya. Jadi ya itu ada pada pelatihan. Maka kalau saudara yang menanyakan ini ingin memperkuat atau memperdalam dari jenis pertanyaan-pertanyaan apa saja yang harus dilakukan, yang harus ditanyakan kepada calon yang mau dibekam ini ya, baik klien maupun siapapun ya yang mau dibekam itu, maka silakan aja ya ngikuti pelatihannya, itu akan dijawab lebih detail ya. Jadi ya intinya di situ secara detailnya ada ditanyakan di dalam data klien tadi ya. Nah, secara globalnya aja intinya adalah untuk mendeteksi apakah dia energinya cukup ya, dan layak dibekam atau tidak layak dibekam. Begitu insya Allah ya jawaban dari saya. Jadi kejar saja keilmuan tentang bekam secara detail di pelatihannya supaya bisa dijawab secara detail itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.